Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilta Kurnia dari kelas akuntansi syariah A. Akan menjelaskan tentang soal kedua dari tugas akuntansi biaya dari Ibu Maisha Pertiwi. Nah, yaitu soalnya itu PT Cakra Kembang mengelola berbagai jenis produk dengan multi pisah. Terdapat 400 kg diolah Departemen A dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B dan sisanya di Departemen C. Joint cost yang diserap Departemen A sebanyak Rp4.000 pada Departemen B, yaitu produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya sebanyak Rp600 dan dihasilkan produk beta dengan harga jual Rp30 per kilogram. Sedangkan produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan nilai Rp1.000 dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D dan seterusnya menghasilkan produk data dengan harga jual yaitu Rp10 per kilogram dan menelan tambahan biaya sebanyak Rp120. Adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk Egana sebesar Rp360. Nah, di sini diminta itu buatlah diagram proses produksi, yang B yaitu hitung harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama, yang C buatlah jurnal. Nah, yang pertama kita disuruh membuat diagram produksi. Departemen A yaitu kan sebanyak Rp4, sebanyak Rp4 dan adapun jumlah kilonya itu 400 kilo. Kemudian kan ditransfer itu sebanyak 30% ke Departemen B, yaitu kan pertama harganya yaitu Rp600. Sedangkan untuk kilonya itu 400 kg dikali 30% sama dengan 120 kilo. Nah, produk beta itu kan 120 kilo dengan harga jual yaitu Rp30 per kilogram. Nah, sedangkan di Departemen C yaitu dengan tambahan nilai 1000 dan 240 gram yaitu didapatkan dari 400 kg dikali 40%, dapat 280 kilo. Nah, produk D yaitu Rp120 harganya yaitu dengan kilo 112 didapatkan dari 280 kilo dikali 40% yaitu 112 kilo, yaitu produk delta yaitu 112 kilo, harga jual Rp10 per kilogram. Sedangkan di Departemen E yaitu dapat transfer dari Departemen C sebanyak 60%. Nah, itu didapatkan dari 280 kg dikali 60% yaitu 168 kg. Nah, produk Egana itu ada 168 kg dan harga jualnya yaitu Rp20 per kilogram. Nah, kemudian kita mencari harga pokok per unit masing-masing produk bersama. Yang pertama yaitu produk beta. Nah, kan produk beta yaitu kan 120 kilo dikali berapa harga jualnya itu Rp30. Nah, dikali 120 kilo dikali Rp30 per kilo sama dengan yaitu 3.600. Terus dikurangin biaya di Departemen B yaitu Rp600. Itu nilai pasar bersih produk beta yaitu 3.000. Yang nomor 2 itu produk delta dan produk Egana. Nilai pasar produk delta itu kan 112 kilo dilihat pada Departemen D. Kemudian dikali dengan harga jual Rp10 sama dengan 1.120. Kemudian kita kurangi dengan biaya di Departemen D yaitu sebanyak 120. Hasilnya yaitu 1000. Sedangkan nilai pasar produk Egana yaitu kan 168 dilihat pada Departemen E yaitu dengan harga jual Rp20 per kilo. Jadi hasilnya itu 168 kilo dikali 20
Rp20 per kilogram, yaitu 3.360. Kemudian dikurangi dengan biaya di departemen E, yaitu sebanyak 360. Jadi hasilnya itu 3.000. Nah, total nilai pasarnya yaitu sebanyak 3.000 kan, dari hasil 1.000 ditambah dengan 3.000 sama dengan dikurang 1.000 dikurang 3.000 itu 1.000 ditambah 3.000 yaitu 4.000. Nah, dikurangi pemrosesan di departemen C yaitu sebanyak 1.000, yaitu hasilnya 3.000. Nah, nilai pasar bersih produk Berta yaitu kan ada 3.000 ditambah nilai pasar bersih produk Delta Egana 3.000. Hasilnya yaitu Rp6.000. Nah, alokasikan biaya produk bersama departemen A. Nah, produk beta tadi kan 3.000, dilihat pada nilai pasar bersih produk beta 3.000. Kemudian dibagi jumlahnya, itu kan tadi jumlah total nilai pasar pada misalkan adalah 6.000 dikali 4.000 sama dengan 2.000. Sedangkan produk Delta dan Egana yaitu 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 sama dengan 2.000, totalnya itu 4.000. Kemudian kita alokasikan biaya produksi bersama departemen C. Produk Delta kan itu tadi 1.000 sedang dibagi 4.000 dari total nilai pasarnya, kemudian dikali 2.000 ditambah 1.000 yaitu Rp750 jumlahnya. Sedangkan produk Egana itu 3.000 dibagi 4.000 kali 2.000 tambah 1.000 itu 2.250. Nah, totalnya itu sama dengan Rp3.000. Nah, kemudian kita menyalin produk Beta, Delta, dan Egana. Alokasi biaya bagi produksi bersama itu kan 2.000 produk Beta. Separable production cost yaitu 600. Sedangkan total costnya itu 2.000 tambah 600 sama dengan 2.600 dibagi berapa jumlah produksinya itu 120 kilo sama dengan harganya itu 21,67. Sedangkan produk Delta yaitu alokasi biayanya kan itu 750, dilihat pada soal pada jawaban produk Beta. Kemudian separable costnya itu 120, total costnya itu jumlahnya itu 750 ditambah 120 sama dengan Rp870. Yang diproduksi adalah 112 kilo, maka harga pokok per unit itu Rp7,77. Dan Egana yaitu alokasi biaya itu 2.250 ditambah separable costnya itu 360, hasil totalnya yaitu 2.610. Nah, yang diproduksi oleh Egana itu 168 kilo. Kemudian harga pokok per unit yaitu 15,54. Nah, kemudian kita totalkan antara alokasi biaya dari Berta, Delta, dan Egana yaitu 5.000 dan separable costnya itu 1.080, sedangkan total costnya yaitu kemudian kita mencatat ayat jurnal. Yang pertama kita harus mencatat pembebanan biaya produksi di departemen A, yaitu pertama persediaan barang dan proses di departemen A yaitu 4.000 dilihat pada soal dan kreditnya berbagai akun di kredit. Yang kedua, ayat jurnal mencatat barang jadi di departemen A ditransfer ke departemen B dan C. Nah, persediaan barang dan proses departemen B yaitu kan ada 2.000, ada pada jawaban total nilai pasar B dan C yaitu 2.000.
Yang kemudian persediaan barang dalam proses departemen C yaitu 2000, maka kreditnya itu persediaan barang dalam proses departemen A yaitu jumlahnya 4000. Yang ketiga, ayat jurnal untuk mencatat beban biaya produksi di departemen C yaitu ada 1000. Jurnalnya itu persediaan barang dalam proses departemen 1000 dan berbagai akun di kredit 1000. Yang keempat, ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di departemen C ditransfer ke departemen D dan E, yaitu jurnalnya persediaan barang dalam proses departemen D 750, punya si Delta, dan persediaan barang dalam proses departemen E punya Egana sebanyak 2250. Nah, jumlahnya itu 3000, maka persediaan barang dalam proses departemen C yaitu 3000. Selanjutnya, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di departemen departemen D. Persediaan barang dalam proses departemen D yaitu 120 dilihat pada departemen D pada diagram tersebut. Kemudian kreditnya berbagai akun di kredit sebanyak Rp120. Kemudian kita mencatat ayat jurnal barang jadi di departemen D yaitu produk delta. Produk delta itu kan sebanyak 870. Itu jumlahnya dari alokasi biaya dan seperabal, yaitu kan alokasi biaya kan 750 dan seperabalnya itu 120. Maka jumlahnya 870. Kemudian kita mencatat pembebanan biaya produksi di departemen E yaitu sebanyak 360. Nah, jurnalnya yaitu persediaan barang dan proses departemen E yaitu sebanyak 360 dan berbagai akun di kredit sebanyak 360. Yang ke-8, ayat jurnal mencatat barang jadi di departemen E yaitu produk Egana sebanyak 2610. Kemudian persediaan barang dan proses departemen E itu sebanyak 2610. Yang ke-9 yaitu kita mencatat ayat pembebanan biaya produksi di departemen B yaitu sebanyak 600, maka jurnalnya itu persediaan barang dan proses departemen B yaitu Rp600 dan berbagai akun di kredit 600. Kemudian yang terakhir, ayat jurnal mencatat barang jadi di departemen B yaitu produk beta sebanyak 2.600 dan di persediaan barang dalam proses departemen E yaitu sebanyak 2.600. Maka jurnalnya itu persediaan produk beta sebanyak 2.600 dan persediaan